Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, peserta seminar webinar yang telah diselenggarakan oleh Mitra Nata Edukasi tanggal 24 Januari 2024 terkait dengan aturan pajak terbaru PPh Pasal 21 TER, tarif efektif rata-rata dan core tax system. Oke, di kesempatan pada hari ini kami akan membahas terkait dengan pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah ditulis baik itu di media Zoom maupun via WhatsApp ya. Dari Ibu Evariani, apakah semua fasilitas Natura boleh diterima pegawai semua seperti makan, olahraga, dan lain-lain asal sesuai batas maksimal nilai yang ditentukan perpajakan supaya bisa dibiayakan. Untuk pengeluaran terkait dengan Natura ini, Ibu, semua boleh menjadi biaya ya. Tapi apabila lebih dari batasannya, maka nanti nilai tersebut yang akan menjadi tambahan objek PPh Pasal 21 bagi yang menerima. Kalau untuk biaya, sepanjang ini untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, maka atas biaya Natura tersebut bisa menjadi biaya menurut pajak ya. Kemudian dari Pak Danang Kurniawan, tunjangan transport termasuk Natura atau bukan? Tunjangan transport ini diberikan dalam bentuk benefit in cash ya. Ini bukan Natura, Pak. Tapi ini tetap menjadi tambahan penghasilan bruto bagi karyawan yang akan menjadi objek Pasal 21. Kemudian dari BPR Nusamba Brondong, Lu ya. Dengan menggunakan perhitungan tarif TER bulanan ini, apakah bisa dimungkinkan lebih bayar pada perhitungan akhir Desember? Jawabannya ya, Bapak Ibu, yang seperti sudah kami ilustrasikan pada saat seminar webinar kemarin ya, kemungkinan akan terjadi lebih bayar di Desember itu sangat mungkin ya. Apakah akan terjadi kurang bayar juga sangat mungkin ya, dari beberapa ilustrasi yang sudah kami sampaikan dalam materi tersebut. Kemudian dari Gajah, ini dari emas, toko emas ya. Bu, zaman sekarang kan orang bisa bekerja secara online. Apabila admin pembukuan bekerja sebagai pegawai tetap di 3 perusahaan dengan gaji di bawah UMK di setiap perusahaannya, treatment PPh Pasal 21 apa seperti pegawai tetap semua? Ya, apabila pegawai tetap tersebut ya memiliki karakteristik A, B, C ya. Yang pertama, apakah pegawai tersebut memperoleh penghasilan secara tetap, tidak dipengaruhi oleh jumlah hari bekerja atau penyelesaian pekerjaan. Kemudian, apakah yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut, dan apakah yang bersangkutan bekerja berdasarkan kontrak, kesepakatan, perjanjian tertulis, tidak tertulis menduduki jabatan tertentu. Kalau misalnya jawabannya iya ya, maka nanti ini bisa menjadi pegawai tetap di suatu perusahaan tersebut. Tapi kalau misalnya dia tidak bekerja secara penuh di 2 perusahaan lainnya, dia hanya memenuhi kriteria untuk di 1 perusahaan saja, maka di 1 perusahaan tersebut dia dianggap pegawai tetap, dan di 2 perusahaan lainnya dia dianggap sebagai bukan pegawai ya. Jadi pihak yang memberikan jasa ke perusahaan kedua dan ketiga tadi. Kemudian dari Pak Filbert, BPR Dana Raya, izin bertanya Bu, pembayaran gaji karyawan tetap tanggal 25 setiap bulan, di mana untuk PPh 21 kami gross up. Selanjutnya, setiap akhir bulan karyawan tetap tertentu marketing menerima insentif yang telah kami potong PPh tidak di gross up oleh perusahaan. Untuk penghitungan menggunakan TER gimana Bu? Terima kasih. Ya, berarti di sini metode gross up-nya ya Bapak, ini hanya sebagian saja ya, tidak full. Cara ngitungnya bagaimana? Baik Bapak, kami buat ilustrasi seperti ini ya. Jadi misalnya ini namanya Andika ya, dia pegawai tetap di bulan Januari 2024 ya. Ini untuk yang NPWP kita isi ya. Kemudian jangan lupa tulis Y ya. Jadi Bapak Ibu boleh pakai rumus ini ya. NIK nomor induk kependudukan ya. Kemudian ini alamat, metodenya ya. Metode awal ya. Kita tulis dulu ini yang NG ya. NG.
NG di sini, kemudian statusnya jangan lupa K1. Kemudian ini gaji pokok tunjangan kita isi semuanya. Asuransi dibayar pemberi kerja juga kita isi ya. Natura kenikmatan kalau ada diisi, kalau nggak ada dikosongin. Insentif marketing diisi nggak Bu? Jangan diisi dulu ya, sebentar. Bonus THR ini juga nggak diisi ya. Kalau insentif marketing ini Bapak Ibu, kalau ini diterima lebih dari 1 kali dalam 1 tahun, maka ini dianggap nanti sebagai penghasilan yang teratur ya. Tapi kalau dia nerimanya setahun hanya 1 kali saja, maka ini nyebutnya penghasilan tidak teratur. Nanti dia sama seperti bonus atau THR atau Jasprot. Oke, kemudian lagi tunjangan PPh-nya kita 0 ya, karena tadi kita pilihnya yang non gross up terlebih dahulu. Kemudian total penghasilan brutonya 24 juta. Selanjutnya untuk yang kolom take home pay, kemudian untuk kolom THT, JP dipotong dari gaji karyawan. Ini kita isi ya, 300.000. Kemudian ada zakat ini dipotong dari gaji, disalurkan ke lembaga yang resmi ya, ini kita isi juga 200.000. Kemudian otomatis ya, rumus ini akan menghitung dia masuk kriterianya yang ter B ya. Lihatnya dari mana? Dari PTKP per 1 Januari. Kemudian lagi tarif ternya ya. Ini tarifnya akan otomatis ya. Jadi dia lihat penghasilan brutonya berapa, maka dia akan menghitung masuk tarif yang 9% ataupun bisa jadi di bawah atau di atasnya, tergantung penghasilan bruto tersebut ya. Kemudian PPh pasal 21-nya penghasilan bruto dikali dengan tarif ter. Ini brutonya tadi berapa? 24 juta dikali dengan tarif ter 9%, berarti PPh 21-nya adalah Rp2.160.000. Ini kalau metodenya non gross up ya. Pajak PPh 21 ya dipotong dari penghasilan karyawannya ya. Nah, kalau dia gross up bagaimana? Kalau dia gross up Bapak Ibu, maka kita pilih di sini G ya, berarti ini gross up. Ingat jangan diisi dulu ya insentifnya, insentif marketing dikosongin dulu, karena tadi yang di gross up adalah atas penghasilan yang rutinnya saja terkait dengan gaji, tunjangan, asuransi dibayar oleh pemberi kerja ya. Adapun untuk yang insentifnya tadi, meskipun ini dianggap penghasilan teratur, tapi tidak ada tunjangan PPh. Oke, kita hitung lagi ya dengan metode gross up, maka dihitunglah PPh pasal 21-nya adalah 2.666.667 ya, dimana tunjangan pajaknya pun juga nilainya sama dengan PPh 21. Nah, kemudian kemudian apabila kita ingin menghitung berapa sih PPh pasal 21-nya atas penghasilan bruto ya, ditambah dengan insentif, di mana insentif ini PPh 21-nya non gross up ya. Gimana caranya? Tadi ya kita tetap pilih yang G, tapi tunjangan PPh-nya ini kita copy Bapak ya, terus kita matikan rumusnya nih. Matikan rumusnya, kemudian silakan nanti inputkan insentifnya sekarang. Katakanlah insentifnya dalam bulan Januari adalah 5 juta. Oke. Berarti di sini total penghasilan brutonya sudah bertambah ya. Bertambahnya menjadi 31.66667. Kemudian secara otomatis tarifnya yang tadi 9% ini naik nih jadi 13% ya. Pajaknya berapa? 4.116.667. Pertanyaannya, berapa PPh pasal 21 atas insentif? Berarti kita tinggal hitung aja ya. PPh pasal 21 atas insentif, yang mana nanti akan memotong komisinya ya. Berarti tadi yang 4.116.667 ya kita kurangin aja nih dengan tunjangan PPh ya, 2.666.667. Nah, ini. Berarti yang insentifnya tadi sebesar 5 juta rupiah ya. 5 juta rupiah tadi di sini insentif marketingnya.
PPh pasal 21 yang kita potongkan pajaknya adalah sebesar Rp1.450.000. Gitu ya, nanti sisanya dimasukkan dalam transfer gaji karyawan yang bersangkutan. Kemudian dari BPRS Arta Pamenang dari Ibu Setiawati. Maksudnya tanda tangan elektronik itu tanda tangan yang di-scan atau tanda tangan berbayar seperti prepaid. Ya, nanti ini seperti sertifikat elektronik ya Bu ya, untuk pengurusan e-Bupot unifikasi. Seperti itu ya Bu ya. Jadi nanti silakan direkturnya ya, kalau dianya belum ada sertifikat elektronik terkait dengan penanda tangan ya, penanda tangan untuk e-Bupot ini, silakan nanti mendaftarkan dirinya ke KPP. Selanjutnya dari PT BPR Arta Jaya Bakti Mulia. 1. Karyawan lapangan motor pribadi disewa oleh perusahaan serta ada perjanjian sewa kontrak motor. Perihal tersebut masuk pajak pasal 21 atau 23. Oke, kita balik lagi ke pengertian pasal 21 ya. Pasal 21 itu adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan ya, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri ya. Di sini tidak ada sewa. Sewa itu diatur di PPh pasal 23. Sewa selain tanah dan bangunan dipotong PPh pasal 23. Tarifnya berapa persen? 2%. Sehingga untuk yang sewa motor ini, sewa mobil itu dipotongnya pasal 23. Kecuali apabila yang bersangkutan itu bisa menunjukkan SKED PP 55 tahun 2022 di mana pemotongan pajaknya adalah PPh final 4 ayat 2 0,5% dari total tagihan tersebut ya. Kemudian yang 2, uang harian, uang saku pelatihan, pendidikan masuk PPh pasal 21 pada pos tunjangan atau kenikmatan. Kalau benefit in cash ya, ini bukan kenikmatan. Ini masuk kategori tunjangan ya, atau kategorinya adalah biaya tenaga kerja ya. Posnya tetap di biaya tenaga kerja. Kemudian dari BPR Alto Makmur, mau tanya, apa benar semua pegawai tetap akan terkena penghitungan pajak terutang setiap bulannya, meskipun dalam setahun belum mencapai di atas PTKP? Jawabannya adalah mulai masa Januari 2024 ini Bapak, terkait dengan penghitungan pasal 21 karyawan, meskipun penghasilan brutonya ya di bawah PTKP atau di atas PTKP, semua wajib dihitung dengan menggunakan tarif efektif rata-rata bulanan. Jadi kita lihat tarif TER-nya ya. Dari tarif TER tersebut ya, di sini ada terbagi menjadi 3, ada TER A, TER B, dan TER C. Kalau untuk yang TER A, penghasilan sampai dengan 5.400.000 ya, tarifnya adalah 0%. Kalau yang TER B, penghasilan bruto sampai dengan 6.200.000, tarifnya 0%. Kalau untuk yang TER C, penghasilan bruto sampai dengan 6.600.000, tarifnya adalah 0%. Jadi untuk seluruh pegawai itu wajib diinputkan dalam e-Bupot PPh pasal 21, meskipun tarifnya adalah 0%. Kemudian, apa benar untuk pegawai yang belum memiliki NPWP akan dikenai tarif 120% dari penghitungan pajak terutang ini? Oke, sekarang kita lihat di Undang-Undang PPh. Di Undang-Undang PPh ya, pasal 21, ini disebutkan bahwa besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 5 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, pajak lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Jadi untuk ketentuan ini masih berlaku ya, karena hal ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Bagaimana penerapannya dalam e-Bupot 21? Nanti kita lihat ya Bapak Ibu ya, mungkin akan ada penyempurnaan terhadap e-Bupot 21 ini. Harusnya apabila tidak ada NPWP, tarif
lebih tinggi 20%, mengacu ke aturan Undang-Undang PPh. Kemudian ada yang bertanya, izin bertanya apabila ada WP ber-NPWP yang tidak memvalidasikan dengan NIK, apakah bisa teridentifikasi ketika merekam bukti potong sehingga tidak ada kesalahan perhitungan sebelum gaji diberikan? Oke, jadi untuk pemadanan NIK ini tetap wajib dilaksanakan. Akan tetapi kita diberikan tenggang waktu sampai dengan 30 Juni 2024. Jadi 30 Juni 2024 apabila masih belum ada atau belum sempat melakukan pemadanan NPWP ya ke NIK, maka secara sistem masih terbaca ketika kita input NPWP terbacanya masih ber-NPWP. Tapi apabila sudah berlaku Cortex System ya, dimulai dari 1 Juli 2024, apabila kita belum melakukan pemadanan ya, maka dikhawatirkan NPWP kita terbaca di sistem tidak valid sehingga dianggap tidak punya NPWP. Oke, baik. Dari Bu Anis, 1. Untuk pegawai yang pensiun di pertengahan tahun, apakah penghasilannya disetahunkan seperti pegawai tetap yang meninggal atau pindah warga negara? Jawabannya adalah tidak disetahunkan ya, atau nanti nyebutnya setahun, penghasilan netonya setahun. Berarti penghasilan yang diterima dari Januari sampai dengan masa terakhir dianya bekerja ya. Karena yang disetahunkan ini ya, penghasilan neto yang disetahunkan hanya untuk beberapa kriteria saja. Yang pertama, WPOP ya, dalam negeri meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selamanya. Ingat ya, yang disetahunkan ini berlakunya hanya untuk kategori pegawai tetap. Yang kedua, orang asing mulai bekerja di Indonesia pada tahun berjalan untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan. Kemudian yang ketiga, karyawan pindah cabang. Untuk yang selain kategori ini ya, 3 ini, itu menyebutnya penghasilan itu setahun atau tidak disetahunkan. Nomor 2, jasa catering apakah sekarang masuk PPh 21 karena sebelumnya masuk PPh 23? Apabila pemberi jasa catering ini adalah orang pribadi, maka masuknya pemotongan pajaknya adalah ke PPh pasal 21. Tapi apabila pemberi jasa catering ini adalah badan, bisa bentuknya CP, PT gitu ya. Pemotongan pajaknya adalah PPh pasal 23. Tarifnya 2%. Kalau pasal 21 nanti masuk kategori bukan pegawai. Untuk pajak berkesinambungan, mulai Januari 2024 dilaporkan sebagai bukan pegawai tetap saja ya. Iya. Jadi untuk bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan ya, itu sudah tidak ada lagi. Digantikan dengan kolom penghasilan bruto bukan pegawai saja. Beasiswa atas penguasaan itu direktur saja atau ada posisi lain? Atas penguasaan ini ya, apabila bentuknya PT, CP tentunya yang berkuasa di sini adalah direkturnya. Tapi kalau misalnya untuk yang lembaga atau perkumpulan ya, maka yang menjadi pihak yang berkuasa biasanya nyebutnya tidak direktur ya. Kalau dia dalam suatu firma nanti nyebutnya adalah managing partner ya, yang paling berkuasa atau pihak partner-partnernya. Kalau dianya lembaga organisasi, maka nanti yang berkuasa adalah pihak yang ditunjuk untuk mengendalikan aktivitas operasional yang ada di organisasi tersebut. Jadi namanya tidak mesti harus direktur. Contoh pendidikan non-formal yang berjenjang seperti apa ya? Ya contohnya kursus berepet pajak ya. Kursus berepet pajak ini pendidikan non-formal, ada yang kriteria AB, kemudian lagi ada yang C ya. Untuk mendapatkan yang C harus melewati dulu berepet pajak AB. Seperti itu ya, Bu. Dari Bu Naimatul, izin bertanya, untuk tarif PPh badan di tahun 2024 ini nanti kira-kira ada gambaran perubahan tidak? Jawabannya untuk tarif ya, untuk tarif PPh badan masih sama ya. Apabila peredaran brutonya sampai dengan 4,8 miliar ya,
maka nanti pakai tarif pasal 31E ya. Tarifnya adalah 11%. Apabila peredaran brutonya di atas 4,8 sampai dengan 50 M masih sama tarif pasal 31E ya, Undang-Undang PPH ini. Nanti ada yang tarif 11% dan ada yang nanti tarif yang 22%. Apabila penghasilan brutonya ini di atas 50 miliar ya dalam 1 tahun, maka nanti tarifnya 22%. Tapi apabila perusahaannya ini adalah PT TBK ya, kemudian lagi minimal 40% sahamnya ini diperdagangkan di Bursa Efek, dimiliki oleh 300 pihak yang berbeda, dan masing-masing pihak memiliki tidak lebih dari 5% ya, maka nanti tarif pajaknya untuk PPh badan ya 22% dikurang 3%, berarti 19%. Dari Ibu Era Sarita ya. Bagaimana tarif perhitungan PPh pasal 21 untuk komisaris yang berpenghasilan tetap tiap bulan? Kehadirannya tidak setiap hari, dan komisaris tersebut juga menjabat komisaris di 2 perusahaan lain. Berarti komisaris ini ya, dia memenuhi karakteristik yang A ya, penghasilannya teratur ya, tapi yang B ya, yang dia tidak bisa bekerja penuh, itu tidak terpenuhi di sini ya. Maka komisaris ini, Dewan Komisaris ini masuk kategori komisaris tidak merangkap pegawai tetap ya. Cara hitung pajaknya bagaimana? Cara hitung pajaknya adalah penghasilan bruto kali TER bulanan. Jadi bukti potongnya tidak final ya. Sampai dengan Desember juga nanti PH bruto kali TER bulanan. Tidak dapat 1721A1. Untuk laporan pajak 21 yang sebelumnya menggunakan ISPT, untuk laporan Jan 2024 ya, Januari 2024, apakah harus menggunakan EBUPOT 21? Jawabannya wajib menggunakan EBUPOT 21 ya. Dari Ibu Nana, BPR DRS Magelang. Izin bertanya, untuk Dekom, Dewan Komisaris yang mengampu lebih dari 1 perusahaan, untuk pemotongan PPh 21 ia gabungan 2 sumber penghasilan dan dipotong oleh salah satu pemotong saja atau dipotong oleh masing-masing perusahaannya. Jawabannya adalah dipotong oleh masing-masing perusahaannya. PH bruto di perusahaan A, misal Januari adalah 10 juta ya, maka nanti ngitung pajaknya adalah PH bruto kali TER bulanan sesuai dengan PTKP Dewan Komisaris tersebut. Begitupun juga dengan perusahaan B, dia akan menghitung berapa PH bruto di perusahaan B ya untuk honorer komisarisnya dikali dengan TER atau tarif efektif rata-rata sesuai PTKP yang dilihat dari 1 Januari 2024 ini ya. Untuk pajak bonus dan THR, perhitungannya menggunakan tarif TER bulanan atau seperti bagaimana? Untuk yang atas penghasilan ya, tidak teratur, ini ada bonus, ada THR ya. Ini nanti digabung semuanya dengan penghasilan yang diterima oleh karyawan. Jadi totalnya ada gaji, tunjangan gitu ya, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, ditambah dengan bonus, ditambah lagi dengan THR ya. Kalau misalnya di bulan tersebut bersamaan dibagi bonus dan THR. Kalau ada natura kenikmatan, ditambah juga dengan natura dan kenikmatan. Itulah total penghasilan brutonya ya. Nanti tinggal cari TER-nya, apakah dia TER A, TER B, atau TER C. Kemudian dari Quena Sofiani, ini Mbak Nina ya. Mohon dijelaskan kembali terkait perhitungan dan pembuatan bukti potong jika perusahaan tanggal 5 ya, garis miring bulan, misal 5 Januari gitu ya, memberikan gaji pokok, JKK, JKM, premi dipotong karyawan. Oke Mbak Nina, umumnya kalau misalnya pembayaran gaji itu setiap tanggal 5, umumnya ya itu sudah dibebankan oleh perusahaan di bulan sebelumnya. Berarti kalau ini tanggal 5 Januari transfer gajinya, biasanya di 31 Desember itu sudah dibebankan terlebih dahulu oleh perusahaannya ya. Jadi sudah dihitung di bulan sebelumnya lah ya intinya. Kemudian tanggal 15 ya, ini berarti 15 Januari contohnya ya, memberikan gaji atas lemburan, berarti ini tambahan ya. Jadi dalam sebulan perusahaan memberikan gaji karyawan 2 kali Kak. Oke baik, jadi nanti kalau diberikan 2 kali semacam ini ya,
Jadi ada yang tanggal 15, ada yang tanggal 5 transfernya ya. Jadi sebaiknya nanti dihitung ya, dihitung berapa sih penghasilan bruto secara keseluruhannya. Oke, misal nih yang tadi yang lemburan ya. Yang lemburan ini kita hitung dulu PPh 21-nya dengan TER ya. PH brutonya harus senilai lemburannya, kemudian lagi dihitung dengan TER-nya, tarif efektif rata-ratanya. Bisa jadi kan 0% ya. Nanti ketika di akhir bulan kan kita membebankan lagi nih, membebankan lagi ada biaya gaji. Udah kita hitung nih berapa. Nanti jangan lupa ditambahkan dengan yang lemburan ini. Kemudian lagi dihitung pajaknya berapa. Kalau misalnya nih ternyata pas di lemburan itu ada pajaknya 100.000, ternyata kalau kita hitung ulang dengan tambahan gajinya dia secara penuh ya, gaji tambah tunjangan tambah premi asuransi, ternyata 1 juta ya, plus dengan lemburan tadi ya 1 juta. Maka 1 juta ini nanti dikurangi dengan nilai PPh atas lemburan yang sudah dipotong sebelumnya. Kayak gitu aja ya Mbak. Kemudian dari Frans Asti ya, izin bertanya. Karena akhirnya sama dengan aturan lama, jika tetap hitung PPh 21 dengan perhitungan lama, apakah kena sanksi? Ya, jadi nanti ini tidak sama ya dengan hitungan TER ya. Kita pakai hitungan yang lama nih, seperti itu ya. Ya, bisa jadi nanti ada semacam konfirmasi ya dari pihak DJP-nya atas hitungan pajak kita yang tidak sama dengan tarif efektif rata-rata bulanannya ya. Kena sanksi nggak? Kalau misalnya dihitung ternyata PPh 21 kita itu kurang bayar ya kita store kurang bayar daripada lebih kecil lah intinya ya daripada hitungan TER, bisa jadi ada sanksinya. Tapi kalau misalnya ini lebih bayar ya, lebih bayar, maksudnya lebih banyak hitungan pajak yang kita store daripada hitungan TER-nya, tentunya tidak ada sanksi bunga ya. Jika PPh 21 yang dibayar Jan sampai dengan Nov ada penyesuaian sehingga pas Desember tidak bayar terlalu besar, apakah bisa? Ya, sebaiknya kita ikut aturan main dari tarif efektif rata-rata saja ya Ibu Bapak ya, tidak perlu dilakukan penyesuaian. Jika ada lebih bayar, apakah bisa melakukan pengembalian? Prosedurnya gimana? Kalau misalnya lebih bayar ya, ternyata nih di Desember ternyata lebih bayar nih. Bisa kan tadi ya masa pajak kita itu Januari sampai Desember ya. Ternyata Desember ketika dihitung ulang nih ada lebih bayar. Nah, lebih bayarnya ini ya dari keseluruhan kumulatif dari karyawan tetap lebih bayar, maka lebih bayar ini bisa kita kompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dari Ibu Yuni Trihandayani mohon izin bertanya. 1. Menggunakan jasa advokat yang pada izinnya tertulis Budi dan rekan, dan beliau memberikan data NPWP pribadi atas nama Budi. Untuk pajak yang kami kenakan atas jasanya masuk PPh pasal 21? Jawabannya iya. Kalau dia memberikan NPWP ya, itu hanya atas nama pribadinya, berarti ini orang pribadi ya. Karena kalau Budi dan rekan, misal firma Budi dan rekan itu nanti ada akte tersendiri yang harus dibuat ya karena ini badan, kemudian NPWP-nya juga firma Budi dan rekan. Tapi kalau enggak Budi dan rekan saja, objek pasal 21 masuk kategori mana? Tenaga ahli. Kemudian 2, untuk komisaris yang menerima gaji tetap setiap bulan, namun yang bersangkutan juga menjabat pimpinan di perusahaan lain. Berarti untuk tarif pajak 21-nya termasuk kategori pegawai tetap atau pegawai tidak tetap? Jawabannya adalah Dewan Komisaris yang tidak merangkap pegawai tetap. Nanti ngitung pajaknya adalah PH bruto kali TER bulanan. Untuk pulsa yang diterima oleh karyawan atau direksi termasuk dalam naktura atau tidak? Apabila pulsa ini diberikan dalam bentuk tunjangan pulsa, dalam bentuk cash ya yang ditransfer ke rekening, maka ini bukan natura, bukan kenikmatan, tapi ini merupakan objek pasal 21 ya, benefit in cash. Tapi kalau misalnya pulsa ini dibayari oleh perusahaan ya, karyawan nanti langsung dapat ke handphonenya ya tambahan pulsa ya, maka ini merupakan kenikmatan ya, masuk dalam batasan ya. Kalau misalnya ini pulsa tersebut untuk mendukung kegiatan kantor 3M, mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, maka atas pulsanya
kenikmatan yang masuk dalam batasan bukan objek PPh. Kemudian dari Nidalina Afifa ya. Pertanyaan 1, pembaruan NPWP badan sudah ada yang terbaru 16 digit ya. Kita perlu KPP untuk cipta NPWP tersebut atau tidak? Tadi jawabannya udah yang pertama tadi ya, sudah kami jelaskan ya Bu ya. Kemudian yang kedua, mulai masa Januari apakah wajib input data NIK di aplikasi PPh 21 terbaru bagi karyawan yang penghasilan brutonya di bawah PTKP? Ya, nanti di MUPOD 21 kalau misalnya tidak ada NPWP maka kolom NIK wajib diisi. Jika terdapat komisaris yang juga sebagai karyawan, bagaimana penghitungan 21-nya? Kalau komisaris ini merupakan atau dia merangkap sebagai pegawai tetap ya, maka nanti penghitungan 21-nya seperti pegawai tetap, yaitu PH bruto, penghasilan bruto dikali dengan TER bulanan ya. Tapi di masa pajak terakhir ya, kalau dia bekerja Januari sampai dengan Desember, berarti masa pajak terakhirnya adalah Desember. Di Desember wajib dihitung ulang berapa PPh pasal 21 terutang dari selama 1 tahun ya, Jan sampai dengan Des dikurangi dengan PPh 21 yang sudah dipotong Januari sampai dengan November ya. Seperti contoh yang ada di modul kita ya Bu ya. Keempat, apakah ada solusi agar PPh 21 yang dipotong bulan Desember tidak terlalu besar? Solusinya kalau PPh 21-nya ini dipotong dari gaji karyawan, maka Ibu harus menghitung dulu ya, melakukan simulasi nih. Melakukan simulasi hitungan PPh 21 dengan menggunakan hitungan pajak yang tahun sebelumnya ya, katakan tahun 2023. Ibu simulasi dulu dengan kalau misalnya menghitung tarif efektif rata-rata ini. Nanti kalau misalnya apabila menggunakan formula PPh pasal 21 ya, dengan hitungan yang lama ya, seperti yang tahun 2023 masa Januari sampai dengan November, ternyata pajaknya tuh lebih besar nih daripada kalau kita pakai TER ya. Maka silakan selisihnya ini diperlakukan sebagai potongan nih, potongan dari gaji dari karyawan yang bersangkutan. Tapi tentunya harus komunikasi dulu ya dengan karyawan yang bersangkutan kalau pemotongan untuk pajaknya ini nanti lebih besar nih, lebih besar daripada yang disetorkan ke negara. Tujuannya apa? Nanti ketika di bulan Desember ya, PPh 21-nya yang dipotong dari gaji itu tidak terlalu signifikan, tidak terlalu besar banget gitu ya. Sehingga pemotongan di bulan Desember itu tidak terlalu besar banget. Kenapa? Karena nanti diambil dari cadangan, ibaratnya semacam cadangan ya, itu kan cadangan tuh. Dia kan nabung lah ya, nabung pajak ya. Jadi direktur tersebut ataupun manajemen tersebut ya, pihak manajemen tersebut itu semacam menabung pajak di perusahaannya ya. Jadi nanti perusahaan mengakui adanya hutang lain-lain bagi direktur ataupun bagi pihak manajemen yang lainnya, ya itu sebagai titipan gitu ya, titipan supaya nanti pajak di Desember tidak terlalu besar. Pertanyaan selanjutnya, mohon izin memastikan perhitungan PPh 21 dokter spesialis berarti sudah tidak menggunakan akumulasi lagi ya? Jawabannya iya, tidak menggunakan akumulasi ya. Jadi nanti untuk penghitungan PPh pasal 21 untuk tenaga ahli dalam hal ini adalah dokter ya. Ini diterapkan per masa pajak atau pada saat terutang. Jadi di sini adalah penghasilan bruto yang diterima di bulan tersebut ya, dikali dengan 50% dikali dengan tarif pasal 17. Begitupun untuk bulan-bulan berikutnya ya, sampai dengan masa Desember ya. Selanjutnya dari Petit HP, izin bertanya, saya punya satu pegawai admin yang jadi pegawai tetap di 2 CP saya. Terus dia juga bantu mengerjakan SPT tahunan di 2 tempat usaha saya yang lain dan terima fee untuk itu. Untuk pelaporan 21-nya bisakah dianggap jadi pegawai tetap di 2 tempat tersebut? Yang dia mengerjakan SPT tahunan di 2 tempat lainnya apa bisa dianggap pegawai harian ya? Jadi intinya pegawai tetap tersebut harus memenuhi 3 karakteristik ya yang sudah kita sebutkan di
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Kalau dia tidak memenuhi salah satu dari karakteristik tersebut, maka dia bukan pegawai tetap ya Bu ya. Kemudian atas fee yang dia dapat dari pekerjaan SPT tahunan, berarti nanti bisa dianggap sebagai imbalan kepada bukan pegawai ya. Nanti cara ngitung pajaknya adalah PH bruto kali 50% kali tarif pasal 17. Kemudian dari Ibu Umi mohon pencerahan untuk definisi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut. Itu definisi untuk pegawai tetap ya. Untuk karakteristiknya ada 3 karakteristik ya. Ini sudah dijelaskan juga tapi nggak apa-apa kita ulang lagi. Karakteristik yang pertama, apakah pegawai tersebut memperoleh penghasilan secara tetap, tidak dipengaruhi oleh jumlah hari bekerja atau penyelesaian pekerjaan. Kedua, apakah yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut, dan apakah yang bersangkutan bekerja berdasarkan kontrak atau kesepakatan perjanjian tertulis tidak tertulis menduduki jabatan tertentu. Nah, 3 ini jawabannya wajib iya ya. Kalau iya, 3 terpenuhi maka dia masuk kategori dengan karakteristik terpenuhi, maka dia masuk pegawai tetap ya. Definisi pegawai tetap. Pegawai tidak tetap adalah pegawai termasuk tenaga kerja lepas yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Jadi umumnya ini ada buruh harian lepas ya, atau tenaga kerja lepas, umumnya ada di pabrik ya, ataupun kalau perusahaannya adalah jasa konstruksi, bisa jadi juga ada juga di sana buruh harian lepas ya, atau tenaga-tenaga angkut barang seperti itu ya. Jadi dibayarnya bisa berdasarkan jumlah hari bekerja atau satuan unit hasil pekerjaannya, ataupun per penyelesaian pekerjaan yang diminta ya. Kemudian dari Jas Aza ya, izin bertanya, di perusahaan kami ada satu pegawai tetap divisi keuangan merangkap menjadi marketing ya. Jadi selain gaji bulanan, dia juga dapat fee marketing. PPh 21 sebelumnya saya memisahkan antara pendapatan bulanan atau gaji dengan fee marketing dengan kode akun tenaga ahli. Apakah peraturan terbaru sekarang masih boleh seperti itu atau digabungkan dengan pendapatan bulanan? Menurut pendapat kami, seharusnya atas fee marketing tersebut ya, itu tetap masuk ke bagian penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap ya. Berarti itu nanti dihitung dalam PPh pasal 21 pegawai tetap. Tidak dipisahkan dengan imbalan kepada bukan pegawai ya. Karena ini masuk dalam satu kesatuan ya, usaha dari perusahaan di mana tempat dia bekerja ya. Meskipun dia satu di bagian keuangan, tapi dia juga merangkap sebagai marketing ya. Karena di perusahaan yang sama. Dia bisa masuk ke penghasilan teratur lainnya. Kenapa? Karena atas insentif marketing tersebut ini bisa saja diterima lebih dari 1 kali dalam 1 tahun ya. Kemudian dari Luca ya, mohon pencerahan terkait tunjangan pajak 21, apakah masih diperbolehkan? Karena pemateri sempat menyebutkan bahwa tunjangan pajak 21 harus dikenakan pajak kembali. Oke, baik ya. Sebelumnya yang saya sebutkan adalah PPh 21 ditanggung perusahaan ya. Kalau PPh 21 ditanggung perusahaan, maka di sini penghasilan brutonya ya adalah, katakan di sini ya, nilainya 24 juta, dari mana ada gaji, kemudian lagi ada tunjangan transport atau dia tunjangan makan, ada lembur di dalamnya, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, natura atau kenikmatan, kemudian lagi ada bonus ya atau THR,
dijumlahkan semuanya ya, sehingga menjadi penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan. Nah, dari penghasilan bruto ini dihitung PPh 21-nya dengan menggunakan tarif efektif rata-rata, maka didapat hasilnya adalah kan di sini ya 2.160.000 ya. Kemudian di sini penghasilan kan harusnya dikurangi dengan PPh 21 ya. Tapi karena PPh 21-nya ditanggung oleh pemberi kerja ya, maka nanti yang diterimanya adalah nilai 24 juta ya, dikurangi dengan pengurang-pengurang lainnya ya, ada BPJS tenaga kerja ataupun dengan zakat ya yang dipotong dari gaji ataupun hutang tadi yang saya sebutkan ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, biaya gaji akan tercatat ya. Di sini nanti akan ada biaya gaji nih. Nih, biaya gaji yang tercatat itu bukan 24 juta ditambah dengan PPh 21 bukan, tapi biaya gaji yang tercatat adalah senilai 24 jutanya ya. Kemudian lagi di sini akan muncul yang namanya biaya PPh ya. Biaya PPh-nya berapa? 2.160.000. Nah, setelah berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya, kemudian lagi ada PMK 66 tahun 2023 terkait dengan natura dan kenikmatan, biaya PPh yang ditanggung oleh pemberi kerja ini masuk kriteria kenikmatan. Kalau ini kenikmatan, berarti ini juga masuk komponen PPh 21. Kalau masuk komponen PPh 21, ya lebih baik namanya jangan biaya PPh ya, karena sama saja nanti perlakuan pajaknya. Terus bagaimana? Masuk dia ke penghitungan dengan metode gross up. Ya udah, masuk aja dia dengan penghitungan metode gross up. Jadi tidak ada lagi yang namanya PPh 21 ditanggung. Yang adanya adalah PPh 21 ditanggung dan ditunjangkan. Nanti beralih dia ke dalam sini ya. Ini. Ya, jadi metodenya tidak boleh lagi masuk sebagai biaya PPh ya. Kan kalau dulu konsekuensinya biaya PPh dikoreksi fiskal positif. Tapi karena ini disebut sebagai kenikmatan, kenikmatannya ini tidak masuk dalam batasan yang ada di PMK 66 sebagai bukan objek PPh ya, maka otomatis kenikmatan ini masuk sebagai objek pasal 21, menambah penghasilan bruto karyawan ya. Oke, baik, seperti itu Bapak. Jadi nanti tidak boleh lagi dengan metode tanggung, semuanya harus beralih ke metode gross up. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti akan dijawab oleh pemateri kita yang lain. Ada Bapak Munur Kholis dan Mbak Sofia Nur Khalifah. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.